social distance itu bukan untuk diri kita sendiri. Kalau kita sayang orang tua, jangan pulang misalkan ke kampung halaman. Kan kita nggak tahu kalau jangan kita yang karier gitu kan, nanti orang lain malah yang kena gitu kan. Jadi social distance itu bukan cuma untuk diri kita, tapi untuk orang-orang di sekitar kita gitu. Oke, untuk kalau yang tadi dikatakan oleh Mbak Rani itu kan persoalannya di rumah itu bisa menggunakan bahan alam. Ya, nah, bahan itu juga alam, bisa ya, digunakan. Selain tadi apa tadi sirih ya kan? Selain sirih, kemudian aloe vera atau lidah buaya, kita juga bisa menggunakan daun jeruk nipis. Oh, jeruk nipis. Oke. Itu maksudnya Sebenarnya di tangan. Sebenarnya gini, ada satu penelitian yang sudah terbukti dan sebenarnya videonya udah banyak nyebar juga sebenarnya di WWA group yang itu memang itu kombinasi antara daun sirih dengan lemon. Oh, oke. Nah, kalau takaran tadi pasti orang bingung ya berapa nih takarannya gitu ya. Kalau di situ disampaikan 2 lembar daun sirih itu ya. Itu bisa nanti dicampur dengan 8 mili air jeruk nipis gitu. Okay. Nah, cara pengerjaannya bagaimana? Sebenarnya itu bisa ya pakai alat-alat di rumah aja. Jadi si daun sirihnya dipotong kecil-kecil, terus disiram pakai air panas 200 ml. Oh. Terus di steam itu kita nyiapin dandang ya. Kalau bisa sih pakainya pakai kaca aja ya. Dia lebih enggak kalau pakai plastik kan nanti dia leleh ya gitu. Nah, kalau enggak pakai aluminium. Jadi jangan besi, aluminium. Jadi wadahnya aluminium. Taruh di situ, tutup selama 30 menit. Nah, itu tuh bagian dari sterilisasi sebenarnya kan gitu ya. Itu 30 menit. Nanti udah beres, keluarin, terus kita boleh diamin dulu sampai rada dingin. Nanti udah dingin, disaring terus baru tambahin lemon 8 ml. Terus agak dikocok, masukin deh ke botol spray. Itu buat 1 minggu. Oh. Kalau mau bikinnya langsung 1 kilo boleh nggak? Jangan. Gitu. Kecuali memang untuk digunakan kalangan sendiri memang lebih banyak. Cuman kita juga hati-hati ketika misalnya kurang dari 1 minggu itu ada perubahan warna karena ini kan tidak stabil ya. Jadi ya seharusnya sih nggak udah dibuang ya, udah wanginya udah kita bilangnya organoleptis ya. Iya. Warnanya berubah, wanginya aromanya berubah. Tampilan ya dan warna. Jadi memang yang tadi yang digunakan di rumah ya, dan di rumah. Cukup efektif lah ya. Tidak perlu ada pengujian di lab gitu ya, Mas. Oh, itu udah sudah penelitian. Oh, siap. Diuji ya. Iya, sudah diuji. Jadi nggak perlu lagi diuji. Betul, kan 50 gram dalam 200 ml itu, 50 gram dalam 200 ml itu kan berarti sekitar berapa persen? 25% kan. Terus kita tambahkan lagi dengan jeruk nipis. Nah, di penelitian itu dia udah disampaikan bahwa kalau misalkan daun sirih di atas 15% dia efektif. Itu antibakteri. Antibakteri ya. Bakteri ya, itu jadi untuk mencegah supaya kita nggak sakit sebenarnya gitu. Gitu. Jadi sebenarnya si teman-teman farmasi juga ya di manapun berada sekarang juga sebenarnya sama-sama sedang berjuang ya untuk mencari tahu tentang si COVID-19 itu bisa perkembangannya seperti apa dan kemudian vaksinnya. Tapi kalau misalnya vaksinnya ditemukan ya di luar negeri gitu ya, misalnya kan banyak yang beredar di Cina dan lain sebagainya. Nanti setelah datang ke sini teman-teman farmasi dia bisa membuat si vaksin itu lagi sama atau kemudian memang itu ada regulasinya. Ada produk biologi apalagi yang langsung masuk ke peredaran darah itu pasti sudah ada regulasinya yang mengatur itu. Tentu saja nanti Kemenkes yang akan ngeluarin regulasinya untuk pembuatan itu. Sejauh ini sih kita kalau untuk vaksin dan lain sebagainya masih dipegang Bio Farma sebagai BUMN gitu. Berarti nanti maksud saya itu adalah ketika nanti si vaksinnya datang ke Indonesia, artinya negara kita bisa memproduksi itu sendiri gitu loh. Tidak perlu apakah nanti akan bergantung kepada negara lain dalam konteks si vaksin ini. Misalnya datangnya Cina atau vaksin itu gitu ya. Nah, kita nggak bisa memproduksi vaksin itu gitu ya. Nah, kita harus akhirnya menjadi bergantung pada negara lain atau kemudian kita harus bisa membuat vaksin itu di negara kita gitu. Kalau dalam konteks kefarmasian, kalau konteks kefarmasian kita tunggu Bio Farma meneliti itu, kemudian dia punya vaksin sendiri. Nah, nanti kita akan ke situ gitu. Seperti halnya vaksin flu kan Bio Farma ngeluarin gitu. Nah, itu kita bisa gitu. Nah, kita
tunggu ya. Sebenarnya Bio Farma juga dia udah supply untuk di WHO juga dia supply untuk Asia Tenggara gitu. Jadi kalau menurut saya sih kalau memang beberapa itu ya vaksin ya, beberapa vaksin. Vaksin sebenarnya mungkin bisa, tapi kita tunggu regulasi yang ada di Kemenkes dan dari Bio Farma. Tapi seberapa optimiskah teman-teman farmasi bahwa Bio Farma bisa? Bukan, aku gak berbicara Bio Farmanya, tapi apa seoptimis manakah kemudian teman-teman farmasi, apakah di farmasi seluruh dunia ya bisa menemukan apakah memang bisa akan ada atau kemudian muncul vaksin untuk si COVID ini memungkinkan, ada nggak sih gitu? Ini kita harus optimis. Optimis pasti ya. Pasti ada ya. 99% pasti ketemu. Pasti ada ya. Masih ada obatnya. Setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi nanti hanya persoalan waktu saja ya. Hanya persoalan waktu yang mudah-mudahan adalah secepatnya bisa ditemukan. Entah oleh negara manapun, yang penting ini untuk kebaikan kita semua, umat manusia. Kita semua ya. Oke. Kemudian sedikit menjadi ada himbauan khusus nggak sih terkait dengan misalnya peredaran COVID ya? Kalau di AI tadi kan sudah ya, Mas Irul, bisa jangan terlalu panik gitu ya. Kemudian menimbun tablet Kina. Jangan menimbun tablet Kina gitu. Jangan bikin hand sanitizer sembarangan. Lalu menjual. BPOM sudah mengeluarkan maklumat lah istilahnya. BPOM sudah mengeluarkan maklumat bahwa pembuatan sendiri hand sanitizer diperbolehkan. Dan dia sebenarnya kalau untuk kalangan sendiri diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu ketika diperjualbelikan tanpa izin edar. Nah, sebenarnya kita bisa menghentikan sih kalau misalkan kan ya namanya kita mah economic demand kan. Ada permintaan pasti ada yang menyediakan gitu. Selama banyak yang meminta, penyediaan tuh pasti akan selalu ada. Nah, harus dimulai dari siapa? Harus dimulai dari diri kita sendiri. Kalau ini nggak jelas, mending kita nggak usah beli gitu. Harus gitu. Bagus juga ya, kalau memang tidak jelas ya produksinya dan lain sebagainya, lebih baik tidak membeli. Karena kembali lagi ke yang tadi ya, Mas Anggi, belum tentu si bakteri yang ada di tangan kita itu mati gitu kan, dan atau bahkan bisa saja malah menjadi menjadi subur gitu di tangan karena salah saja bisa jadi kan pernah ada ya. Terus ya kan aku mau nambahin juga karena sana lagi beredar itu kan dari bahan, ada yang bilang memperjualbelikan malah ya dari strong acid gitu ya. Nah sebenarnya ini kita dari farmasi juga ingin menghimbau aja gitu, kalau misalnya asam yang terlalu kuat itu justru nanti bukan memberikan efek antiseptik, tapi takutnya malah mengiritasi tangan kita. Jadi itu juga. Jadi kalau misalkan dia bilang strong acid lebih bagus daripada alkohol 70%, itu belum ada penelitiannya. Dan itu malah berbahaya. Kalau kami di kampus penelitian mau bikin produk yang untuk ke kulit itu harus mengikuti pH kulit. pH kulit itu sekitar di 6,5 sampai 8 gitu. Kalau terlalu asam dia akan mengiritasi, nanti lama-lama kan sering dipakai gitu. Dan itu satu lagi, udah selalu salah pengertian itu, kita di rumah juga harus sedia hand sanitizer. Padahal kalau misalkan kita lagi di rumah, lagi isolasi gitu ya, nggak kemana-mana, ya udah cuci tangan aja, itu udah paling bener, pakai sabun ya kan gitu. Cuci tangan itu berarti lebih efektif ya? Sangat efektif sekali itu. Kalau yang di kampus menggunakan alkohol berapa persen emang? Kita pakai alkoholnya 96 untuk untuk membuat sanitizer 96 etanol. Sama etanol dan alkohol sama. Etanol. Terus di formulasi ya Bu ya. Kemudian ketika berbicara yang tadi ya, kembali lagi kepada virus gitu ya. Kalau kita berdiam diri di rumah gitu kan, belum tentu juga di rumah juga bersih gitu, steril gitu. Tapi kan paling tidak ya artinya paling tidak ya kita hanya menghambat laju si virus ya, penyebaran. Jadi pertanyaan saya adalah gini, si virus ini kan dia mudah sekali ya tertular gitu dari tangan gitu, cepat sekali gitu. Nah kemudian kita nggak tahu apakah kita tertular atau tidak, yang tadi yang dikatakan di awal bahwa dia sehat tapi sebenarnya dia menjadi pembawa gitu ya. Nah kalau untuk kefarmasian nggak tahu ya kita
cara mendeteksi. Bukan mendeteksinya gitu, nggak tahu ya. Tidak, itu bukan Oke, kalau diagnosis bukan, tapi kalau sesuai dengan anjuran dari pemerintah, yang maksudnya dari gejala-gejala yang ada, misalnya ya ini dari teman-teman farmasi aja ya, misalnya ada gejala-gejala gitu ya, sesuai dengan pemerintah. Aku jadi flu, terus dari baru keluar rumah sebentar, terus flu, batuk-batuk, terus akhirnya wah ini kayaknya kena corona nih, terus itu panik ya, itu panik dari bagian dari apa yang harus dilakukan gitu loh, maksud saya sebagai orang farmasi gitu. Oke, tadi berlanjut di Kang Hiro. Oke, kalau misalnya untuk di rumah yang pertama saling menjaga diri, artinya di sini adalah kita mungkin yang pertama cuci tangan itu pasti, kalau misalnya di rumah itu pasti. Yang kedua, rumah juga harus dibersihkan. Tadi mungkin pembersihannya bisa pakai desinfektan ya, kalau misalnya kita ada karbol ya, atau misalkan Baiklin Baiklin, Wipol, karbol itu bisa untuk membersihkan rumah. Jadi ngepelnya jangan pakai yang wangi-wangi dulu gitu, pakainya yang bersifat desinfektan dulu semuanya, meja semua dilap dan lainnya. Kemudian banyak yang kita memegang hidung tanpa sadar, ngucek-ngucek mata tanpa sadar. Itu nggak bisa dihindari. Itu nggak bisa dihindari, tapi yang jelas tadi kalau misalnya kita yakin bahwa kita udah cuci tangan dengan baik dan segala macam, itu mungkin bisa meminimalisir rasa cemasnya kita. Belum gimana nih kasih kucek-kucek tangan segala macam. Ini kan di rumah gitu. Nah, asal di rumahnya kita anggap bersih, ya kita lakukan pembersihan sesuai dengan SOP, dan yang tangan kita juga sama, ya nggak masalah. Terus yang tadi kalau misalnya kita ada pasangan di rumah, jangan sering-sering megang nih, misalkan jidatnya, mukanya, atau misalnya segala macam, itu harus dihindari sedikit. Pasangan di rumah tuh masih. Iya, jelas saling menjaga juga dari pasangan rumah juga gitu. Jangan. Itu juga harus social distance. Iya. Karena kan yang tadi kan kita udah ngebahas cukup jauh, penyebaran cukup cepat juga. Juga harus itu ya. Betul juga ya apa yang dikatakan sama Kang Irul ya. Jadi paling tidak adalah tadi hal yang kecil tapi juga impactnya besar, berdampak besar. Jadi kita rasa sayang kita dengan cara kita menjaga diri kita dan lingkungan kita gitu. Misalkan kita kayak ini harus dipegang. Ya kalau misalnya nggak penting-penting amat, nggak perlu amat, ya nggak bisa dulu. Oke. Sesama tetangga juga gitu. Stok obat yang paling penting ada di rumah ketika kondisi seperti ini apa kira-kira? Demam mungkin ya. Vitamin. Oke, catat vitamin ya satu. Kemudian yang paling penting karena yang namanya influenza ya, tadi di awal kita udah bahas daya tahan tubuh kita yang kita tingkatkan. Misalkan yang jelas kita harus makan tepat waktu 3 kali sehari. Kalau misalnya kita nggak makan terus sakit, ya menurunkan daya tahan tubuh juga sama. Jangan diet dulu aja ya. Iya, jangan diet dulu. Terus minum air putih yang misalkan 8 gelas per hari. Iya. Kenapa? Karena nanti dehidrasi, kalau misalnya kita dehidrasi bisa kena juga. Nah, minum yang cukup. Olahraga sama. Juga jadi meningkatkan stamina dan segala macamnya. Orang yang dehidrasi juga itu kan nanti suhu tubuhnya juga meningkat. Kayak saya demam karena corona, padahal udah minum seharian. Bisa jadi ya. Jadi dampak paniknya bisa datang dari kita sendiri gitu. Padahal sebenarnya apa yang dia lakukan itu seharian itu salah, misalnya tadi nggak minum, lupa minum, dia seharian terus panas, badannya lemes, ini tanda-tanda corona, padahal nggak minum. Oke, tadi vitamin, terus yang kedua yang harus standby di rumah apa? Obat kira-kira? Obat demam ya, paracetamol. Itu yang paling aman sekarang ya, untuk yang dengan wabah sekarang yang paling aman untuk demam. Yang penggunaan yang paling aman adalah paracetamol. Paracetamol ini apa, imunostimulan juga Om. Ya, imunostimulan. Meningkatkan daya tahan tubuh. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Baik yang sehat kayak gini juga boleh. Boleh. Vitamin. Untuk saat-saat ini ya. Untuk saat-saat ini boleh gitu. Tapi maksudnya sekali lagi ya, ini bukan untuk panic buying gitu kayak tadi disebutin sama Kiro, harus ada vitamin, langsung beli 1 box gitu. Itu jangan, pokoknya beli sesuai dengan kebutuhan. Oke. Siap. Kalau alat kesehatan perlu nggak sih yang termometer penting ya? Yang paling aman ya. Yang paling mudah untuk memastikan suhu tubuh. Jadi termometer sebenarnya memang nggak harus ketika ada corona juga di rumah, memang harus selalu standby ya. Termometer. Siang pasar dong,
nggak usah yang gitu lah. Gitu kan. Oh, biasa aja. yang biasa yang Iya, artinya mungkin banyak orang yang menggunakan apa namanya laser itu karena mudah sebenarnya. Tinggal keluar. Tapi gini loh, maksudnya gini kan itu kan kalau di tempat laser itu kan sebenarnya bagus sih tempat umum kan karena supaya dia nggak usah bersentuhan gitu. Kalau di rumah mah ya kan yang makainya saya, yang makainya bapak gitu ya bersihin aja, biasanya itu pakai nanti gantian kan gitu. Itu kan cukup gitu. Jadi sekarang kan laser juga udah harganya udah nggak manusiawi gitu. Banyak juga yang salah yang menggunakan laser itu, jadi maksudnya harusnya jauh ini nempel. Itu juga Jadi perlu ada apa namanya, perlu ada edukasi lagi ya, jangan sampai nanti salah gitu nanti akhirnya menempel kemana-mana. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah jamu. Ini jamu juga penting ya, bisa juga untuk daya tahan tubuh. Kira-kira gimana nih persoalan jamu ini kalau di rumah? Ya kalau jamu itu sebenarnya kita tahu dari dulu juga digunakan sebagai food supplement ya sebenarnya masuknya gitu ya, obat tradisional. Nah dari dulu pun digunakan untuk menjaga atau preventif, bukan untuk mengobati. Oke, tadi kembali lagi terkait pencegahan dini ya dengan meminum jamu di rumah. Nanti harus pergi lagi ke pasar beli dulu apa gitu kan. Nah, tapi yang mudah-mudah aja ya, kira-kira yang untuk bisa dilakukan di rumah gitu ya, untuk jamu itu kira-kira apa aja bisa nanti? Komposisinya gitu ya, ya sebenarnya sih karena sekarang masyarakat kan jadi beralih ya menggunakan bahan alam untuk pengobatan gitu ya, yang kita sebut sebagai jamu. Memang udah ada resep-resepnya dari nenek moyang atau yang biasa yang standar banget kayak kunyit asam dan seterusnya gitu ya. Cuman kemarin juga sempat beredar polemik seminggu yang lalu, mungkinnya ada kontradiktif lah, penelitian mengatakan bahwa misalnya contohnya adalah kurkuminoid, yaitu senyawa aktif yang ada di dalam rimpang-rimpang baik jahe, temulawak atau kunyit itu memiliki efek yang betul nggak bisa membantu infeksi betul tidak bisa membantu infeksi atau meningkatkan memperparah. Itu sebenarnya sih dilihat dari, kita harus ingat bahwa di dalam satu tanaman herbal itu nggak cuma satu kandungan kurkuminnya, tentu banyak sekali senyawa lain yang apabila bergabung gitu justru memberikan efek yang imunomodulator ya, atau kita sebut dapat meningkatkan daya tahan tubuh gitu, dan tentu sangat berbeda dengan efek yang didapatkan apabila tunggal. Tentunya kurkuminoid atau kurkumin yang disebutkan dalam penelitian kontradiktif tersebut pun perlu dibuktikan lagi gitu ya, karena ini menimbulkan polemik di masyarakat yang tiba-tiba jadi bingung gitu kan ya. Jadi kalau menurut saya sih tetap boleh kita minum tanaman jamu dengan menggunakan tanaman asli Indonesia atau tanaman obat keluarga yang biasa ditanam, tetapi boleh membeli sediaan obat yang standar, herbal terstandar, atau kita boleh membuat sendiri dengan cara-cara yang memang sudah distandarisasi. Oke, tapi minum jamu ini bukan artinya hanya untuk menambah daya tahan tubuh ya? Ya, imunomodulator meningkatkan tubuh, daya tahan tubuh ya, betul. Oke, tapi cukup efektif juga bisa dilakukan di rumah. Mau buat sendiri juga bisa. Bisa. Mau buat sendiri juga bisa. Saya yakin kalau masyarakat Indonesia sudah banyak yang tahu lah ya, sudah banyak yang paham bikin beras kencur. Kalau saya sih setiap hari minum jeruk nipis sama madu ya. Mantap. Keren dan sehat selalu mudah-mudahan ya. Oke. Kemudian Mas Anggi terkait mikro ya, terkait mikrobiologi. Nah, ini kan berarti kan Mas Anggi sudah pernah melakukan penelitian ya dari satu ke yang lain gitu. Nanti misalnya COVID sekarang nih ada virus COVID-19, virus corona. Kemudian nanti juga mungkin saja berapa puluh tahun yang lalu akan muncul lagi gitu ya, atau memang maksudnya terbarukan lagi kan, selalu seperti itu kan, atau ini tuh adalah akhir dari segalanya gitu, atau gimana sih kalau misalnya perkembangan sendiri dalam konteks mikrobiologi gitu, itu seperti apa? Jadi sebenarnya kan ini novel virus COVID-19 ini muncul kan baru nih. Nah pasti nanti tahun kedepannya juga pasti akan muncul lagi sesuatu yang baru gitu, apa nih gitu. Kenapa? Karena yang namanya virus, bakteri itu kan makhluk hidup yang dimana dia tuh bisa termutasi gitu. Sebenarnya kita tiap detik juga kalau di luar kena sinar matahari itu termutasi, tapi kan di tubuh punya mekanisme sendiri nih untuk mengembalikannya gimana gitu. Jadi sebenarnya si virus, si bakteri ini
misalkan karena sinar matahari jadi berubah sifatnya, awalnya gimana jadi gimana gitu. Kemungkinan sih bisa terjadi gitu. Makanya juga ada juga ya yang mengatakan bahwa nanti sering berjemur gitu itu bukan bermaksud untuk virus corona, bukan. Kalau berjemur di siang di pagi hari gitu itu waktu juga terbaik tuh 8 sampai 11. Sebenarnya itu bukan cuma corona. Jadi sebenarnya kita kan karena corona ini kita mikirnya bahwa pokoknya corona ini bahaya banget, padahal banyak banget virus lainnya atau bakteri lain juga sama-sama patogen gitu, sama-sama berbahaya untuk tubuh kita. Makanya sebenarnya ketika kita sekarang diginiin tuh kita kembali lagi hidup sehat. Berjemur itu kan emang dari zaman dulu jam 8 sampai jam 11 tuh emang bagus buat kita. Untuk misalkan kita nanti tulang keropos butuh vitamin D. Nah, vitamin D teraktivasi oleh sinar matahari. Oh, oke. Jadi ada beberapa hal yang sebenarnya bisa dilakukan sejak dini ya untuk pertama daya tahan tubuh, yang kedua juga untuk bisa menghentikan beberapa virus yang buruk yang ada di dalam tubuh kita. Kan bayi juga kan pulang dari rumah sakit habis baru dilahirkan gitu kan, beberapa dokter anak kan menyarankan untuk bayinya jemur kan. Jemur bukan berarti jemur jam 12 siang, itu namanya bukan berjemur, namanya tanning. Oke, menarik juga membahas tentang virus corona dalam perspektif farmasi ya, kefarmasian. Sebenarnya obat juga sedang diusahakan ya untuk menarik juga. Tadi sedikit sudah dibahas, ada tindakan preventif juga sudah ya, tindakan-tindakan yang bisa mencegah agar si virus ini tidak tersebar. Himbauan dari ada yang mau kasih himbauan untuk masyarakat yang ada di Indonesia yang sedang menonton, mungkin ada himbauan terkait terkait corona atau terkait obat-obatan juga boleh, terkait obat-obatan. Dan saya pikir mereka juga harus tahu gitu bagaimana. Sebenarnya kalau kita kalau kita ngebahas tentang obat-obatan gitu ya, untuk itu nggak akan habis waktunya hanya 1 jam atau 30 menit ya, kan bukunya segini nih. Nah, jadi yang jelas belilah obat sesuai dengan kebutuhan. Terus pas konsumsi obat juga lihat lagi waktu expire date-nya. Jangan sampai kita malah konsumsi obat yang expire. Nah, itu yang paling. Terus kemudian beli obatnya juga harus di tempat yang benar. Kalau bisa harus di apotek. Itu udah paling benar, karena bagaimanapun juga di apotek itu udah ada apotekernya, kasih obat yang paling benar, itu udah pasti gitu ya. Terus 3, jangan panik buying. Tolong jangan panik buying. Itu udah paling ini deh gitu. Nanti mungkin Pak Hirul juga di PC Yahi Cimahi juga akan kasih himbauan juga ya untuk apotek-apotek, karena kan beliau juga itu. Terus kemudian ya tadi social distance itu bukan untuk diri kita sendiri. Kalau kita sayang orang tua, jangan pulang misalkan ke kampung halaman, kan kita nggak tahu kalau jangan-jangan kita yang karier gitu kan, nanti orang lain malah yang kena gitu kan. Jadi social distance itu bukan cuma untuk diri kita, tapi untuk orang-orang di sekitar kita gitu. Oke, untuk Mas Agi ada himbauan terkait mikrobiologi atau apapun lah ya. Silakan Mas Agi. Kalau himbauannya sih yang pertama itu jangan panik, benar tadi kata Bu Tita. Terus kalau misalkan jangan dirasa sih, jangan dikit-dikit dirasa, terus datang ke fasilitas tingkat pertama gitu ya. Karena di fasilitas tingkat pertama pun kita punya kuota sendiri gitu. Jadi misalkan di satu klinik gitu ya, fasilitasnya klinik itu tingkat pertama. Puskesmas gitu, klinik gitu. Nah, karena pas di klinik pas ngumpul nunggu dokter, nunggu dipanggil, itu di situ merupakan rantai penyebaran yang paling poten gitu kan. Orang-orang pada sakit, terus tiba-tiba berdekatan gitu duduknya, terus datanglah di situ, terus akhirnya kesebar lewat udara juga bisa gitu. Jadi saya sarankan sih ketika kalau misalkan udah kerasa kok demam ya, coba dicek pakai termometer gitu. Minum dulu penurunan demam. Terus jangan lupa minum multivitamin gitu. Jadi jangan dikit-dikit langsung ke klinik, karena begitu datang ke kliniknya juga banyak. Penuh. Terus tenaga kesehatannya cuma segitu-gitu aja gitu. Jadi kasihan terbatas. Kita bisa membantu teman-teman kesehatan bekerja dengan optimal ya, dengan semua medikasi dulu. Kita bisa melakukan penanganan sendiri lah ya di rumah, supaya nanti tenaga kesehatan yang sifatnya terbatas yang kemudian ngumpul.
Oke, mungkin dari Mbak Radi ada tambahan ya mungkin lagi tentang ya tambahan saya sedikit ya, kalau misalnya terutama untuk siapapun yang memproduksi hand sanitizer yang ya tolong diperhatikan yang tidak memiliki izin edar, tolong terutama yang menggunakan bahan-bahan alam dan campuran lain yang tidak diketahui, ya tolong kalau bisa sih kita hentikan saja gitu. Tidak bermaksud untuk memotong rezeki orang-orang yang sedang mencari rezeki dalam kesempatan virus wabah corona, tapi hanya menghimbau bahwa izin edar itu ada regulasinya, dan kemudiannya jangan sampai nanti apa yang diedarkan justru malah jadi bumerang buat tidak semua. Jadi harus hati-hati teman-teman yang membeli hand sanitizer juga harus sedikit aware ya di situ. Oke, terima kasih. Kemudian Kang Isal ada sedikit tambahan. Baik, yang pertama kalau akan menggunakan obat lihat dulu anjurannya ya. Terus aturan pakai, bagaimana cara minumnya, jangan sembarang ya. Kayak tadi misalnya mau beli obat karena panik beli obat sebok, terus yang nggak perlu juga dibeli. Terus yang buat peruntukannya dibeli juga gitu. Contohnya tadi kina untuk hidroksikloroquin nggak ada, ya udah beli kina sama hidroksikloroquin berbeda. Oke. Malahan efek sampingnya lebih parah lagi gitu ya, ada berbeda ya, pasti lebih mana yang tingkat yang lebih tingginya, kina lebih tinggi lagi. Pengen untung malah buntu gitu. Mau preventif malah jadi sakit gitu ya. Terus yang kedua jangan lupa dengan adanya corona ini meningkatkan PHBS, perilaku hidup bersih, sehat gitu ya. Tadi kan udah dijelaskan sama Pak Hirul dan sebagai teman-teman semua di sini. Intinya ya PHBS di rumah itu ya dijaga kebersihannya. Oke. Itu saja dari saya. Jaga kebersihan. Tadi terkait obat juga hati-hati membeli obat dengan stok yang lebih banyak ya, peruntukan dan sebagainya. Kalau teman-teman mau konsultasi obat bisa ke Farmasi Unjani ya. Nah, bisa ke Farmasi Unjani, bisa kontak nomor Mas Anggi, bisa Bu Tita, bisa Mbak Radi, bisa. Pokoknya di Farmasi Unjani memang terbuka untuk konsultasi obat. Ya, nanti jangan sampai salah ya. Oke, Mas Siro sebagai PCIAI di Kota Cimahi ya. Ya, kalau saya mungkin menambahkan tentang pentingnya social distancing. Jadi kalau misalnya kita mau segera bebas dari corona, apa yang kita lakukan? Social distancing, betul. Kalau misalnya kita semua menjaga 14 hari aja kita dengan social distancing, kemungkinan tadi kalau misalnya digambarkan ada kurva itu kita bisa segera turun gitu. Karena kita tidak menjadi donor, tidak menjadi carrier, dan kita berusaha dari kita sendiri untuk tidak terpapar itu semuanya. Oke. Apa yang ditahan? Nonton film di bioskop, nge-mall, arisan, nonton konser, berpergian dan kendaraan umum, mengunjungi orang sakit, makan di restoran, jabat tangan, cipika-cipiki. Dengan itu yang kita tahan semuanya. Padahal itu semuanya menjadi budaya yang paling sering kita lakukan setiap harinya gitu. Nggak cipika-cipika kayak tidak sayang, tidak menghormati, padahal kita yang sedang ingin menjaga itu. Ngomong di kota besar semua menjadi bentuk refreshing dan segala macamnya, itu ditahan dulu selama 14 hari. Saat semua orang menjaga itu mungkin penyebaran corona bisa selesai di bulan ini. Cuma saat ini belum bisa kita tahan dan masih menjadi budaya, kita tahan belum kena dan segala macam. Pemikiran seperti itu mungkin yang akan menjadi bumerang buat kita sendiri. Gitu. Itu aja, Pak. Jangan sampai kita menjadi donor ya, atau carrier ya, membawa gitu ya. Ya artinya adalah bisa menahan diri untuk tidak keluar rumah, untuk tidak nonton bioskop dulu, ke mall dulu. Kalaupun memang harus ya keluar ya, memang selain hand sanitizer dibawa, kemudian juga langkah-langkah sehatnya juga harus dilakukan. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan obrolannya sangat bermanfaat sekali. Mas Siro dari PCIAI, thank you sudah hadir di perbincangan adalah kunci. Kemudian Kang Isal juga terima kasih, peneliti sekaligus off-roader. Oke. Nanti bisa sharing-sharing juga dengan teman-teman yang ada di sini. Kemudian Mbak Radi juga terima kasih, Mas Anggi juga terima kasih, Mbak Tita juga terima kasih. Bu Tita, aku Mbak Tita ya? Lupa. Oke, Bu Tita juga terima kasih sudah hadir di sini. Nanti Love of my life gitu atuh. Love of my life. Love of my life boleh lah. Oke, yang penting apa sih yang nggak membuat istri jadi senang? Oke.
teman-teman, terima kasih nanti minggu kita akan terus membahas dalam perbincangan adalah kunci. Hari besok kita akan berbicara dengan narasumber lainnya, entah dari dokter atau kemudian berbicara virus corona dalam konteks negara atau lintas negara, pemerintahan dan hubungan internasional. Oke, terima kasih sekali lagi. Perbincangan adalah kunci. Terima kasih semuanya. Salam sehat selalu untuk masyarakat Indonesia. Oke, terima kasih. Salam dulu dong. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih. Salam off-roader. Salam off-roader. Oke, thank you. Nama salaman lagi ya. 50%.